Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusnandar dengan NIM 2201010156. Di sini saya bikin video sebagai ujian akhir semester saya yang mata kuliahnya itu cloud computing. Nah, di sini kita mulai labnya atau course-nya itu container orchestration with Kubernetes and OpenShift. Yang pertama itu hasilnya itu kamu harus bisa verifikasi dan perbaiki konfigurasi objek service dan development RHOCP. Yang kedua itu menyebarkan objek RHOCP-nya. Dalam latihan ini tugas Anda adalah menyebarkan codes aplikasi ke RHOCP. Aplikasi ini codes-nya menggunakan layanan mikro yang dikontenerisasi codes-API dan codes-UI. Terusnya itu rekan kerja Anda berhasil menerapkan tingkat pertama aplikasi codes-UI container ke RHOCP, namun podnya mengalami crash dan tidak merespon permintaan tersebut. Selain itu, rekan kerja tersebut menghadapi kesulitan saat mencoba menerapkan codes-API container ke RHOCP Anda. Pakar RHOCP ini di perusahaan bertugas membantu rekan kerja Anda. Sebagai student pengguna di workstation mesin, gunakan lab perintah untuk buat OCP-lab proyek. Kedua, terapkan layanan codes-UI mikro. Nah, langkah pertama itu di sini ada langkah lab start OpenShift lab. Kita copy yang ini, Ctrl C, kita paste, tinggal kita enter. Tunggu semuanya berjalan dulu. Nah, di sini skripnya lab terus mengevaluasi 7 lab ini. Biarkan skrip berjalan di jendela terminal dan selesaikan 7 lab ini dari jendela terminal baru. Nah, di struktur yang pertama ini masuk ke cluster sebagai developer pengguna dan pastikan Anda menggunakan OCP-lab proyek tersebut. Di perintah pertama 1.1 ini masuk ke cluster sebagai developer pengguna. Di sini ada OC login -u developer -p atau passwordnya developer _https://2 api.ocp4.example.com dan .2 nya 443. Nah, di sini sudah kita berhasil melakukan ini, ada 0 phishing dan 0 filing. Untuk mengujinya itu kita pakai tab barunya, kita perbesar dulu. Nah, di sini tuh kita copy tadi yang sudah jelasin, kita Ctrl C, kita pakai teks dialognya, ya kita send. Hit enter. Nah, outputnya itu bilang login successful. You have on project one dash server OCP-lab. Nah, selanjutnya tuh langkah 1.2, pastikan Anda menggunakan OCP-lab proyek tersebut dengan perintah OC project OCP-lab. Tinggal kita copy aja, kita paste, kita enter. Nah, di sini bilang ready on project OCP-lab on server https://ipa.ocp4.example.com .26443.
Nah, di sini langkah kedua yaitu beralih ke garis miring 2188 garis miring lab garis miring OpenShift minus lab garis miring directory. Directory ini berisi cos minus IPA berkas YML yang dibuat oleh kolega Anda. Ketahuilah bahwa berkas YML mungkin berisi kesalahan. Dengan perintah untuk ngeceknya itu dengan perintah cd garis miring do 188 garis miring lab garis miring OpenShift minus lab. Kita copy aja, kita paste. Nah, untuk ngeceknya tuh kita tinggal ls. Nah, di sini udah kelihatan outputnya tuh development.yml service.yml. Langkah selanjutnya tuh langkah ketiga, gunakan development YML berkas tersebut untuk menyebarkan cos minus IPA container di OCP minus lab proyek RHOCP. Kita tampilkan solusinya. Di sini langkah 3.1, cobalah membuat penerapan dengan menggunakan development.yml. Di sini dengan perintah create -f development.yml. Kita tinggal copy aja. Kita enter. Dari sini ada dibilang invalid. Untuk mengeceknya itu dengan perintah menerapkan mendefiniasi port aplikasi dengan app sama dengan cos minus IPA label, namun spec.selector.match lab binding tersebut menggunakan label yang berbeda. Nah, di perintah 3.2, buka development YML berkas dalam editor teks seperti gedit dan ubah speknya bidang untuk menggunakan label yang sama dengan spec template.metadata.label si bidang tersebut. Kita copy yang ini, copy di sini, kita ketik gedit. Enter. Nah, ini kan sudah hasilnya sudah kelihatan. Setelah itu kita disuruh melengkapi dari perintah 3.2 ini, yang dimana di sini tuh perintah label app.codes.ipa. Nah, di sini di bagian di nomor 11 itu belum ada, kita tinggal kita tambahin minus IPA. Kalau udah, kita tinggal save. Kembali. Seterusnya itu di langkah 3.3 kita disuruh buat penerapan dengan menggunakan development YML file dengan perintah create -f development YML. Tinggal kita copy aja. Di sini udah ada outputnya sudah keluar. Sebagai catatan, Anda dapat mengabaikan peringatan keamanan port untuk latihan dalam kursus ini. Red Hat OpenShift menggunakan pengaturan security context constraint untuk menyediakan pengaturan default yang aman dan keamanan port. Ke perintah 3.4 untuk verifikasi bahwa cos minus IPA port aplikasi belum running keadaan baik dengan perintah get to. Kita copy, kita paste, enter. Nah, di sini udah bila satu running. Nah, selanjutnya itu
di langkah 4, jika port aplikasi dalam kontainer creating keadaan tersebut, jalankan kembali perintah sebelum setelah beberapa detik. Langkah 4, kita disuruh gunakan service.yml berkas tersebut untuk mengkonfigurasi cos-UI jaringan kontainer dalam OCP-lab project. Di sini konfigurasikan service.yml berkas agar sesuai dengan persyaratan berikut. Yang pertama itu, kontainer cos-UI harus mencapai cos-IPA kontainer di http://cos-IPA.2/8080 UR. Kedua, secara default kontainer cos-IPA mendengarkan default 8080. Yang terakhir itu, terapkan cos-UI container setelah cos-IPA container tersebut di cos-IPA host. Arsitek aplikasi menyarankan Anda untuk memulai ulang cos-UI aplikasi jika diterapkan dalam urutan yang salah. Dengan catatan, jika Anda membuat kesalahan, hapus dan buat ulang service objek tersebut. Misalnya, Anda dapat menggunakan oc-delete-f service.yml perintah untuk menghapus service objeknya. Selanjutnya itu di langkah 4.1, buka service.yml berkas tersebut dalam editor teks seperti Gedit, kemudian konfigurasikan layanan untuk melayani port 8080. Tinggal kita copy yang kata service YML nya, kita copy, jangan lupa kita ketik Gedit, lalu kita copy, kita paste, terus kita enter. Di sini kita disuruh melengkapi layanan portnya itu menjadi 8080. Di sini layanan portnya itu masih 3000, tinggal kita edit aja di sini, nggak perlu kita copy dari sananya. Selanjutnya di langkah 4.2, konfigurasi layanan untuk mengirim permintaan ke port 8080. Di halaman di nomor 11 ini target portnya itu masih 3000, kita disuruh ubah menjadi 8080. Selanjutnya tuh perintah 4.3, konfigurasikan layanan untuk mengirim permintaan ke port dengan cos-IPA label. Di sini kita disuruh lengkapi app cos-nya. Di sini di halaman terakhir itu masih kosong. Nanti kita tambahkan minus. Langkah 4.4, kita disuruh konfigurasikan layanan agar tersedia dalam cos-IPA nama hostnya. Tinggal kita edit di halaman nomor 6 yang berlabel name. Tinggal kita tambahin aja minus API. Setelah itu kita save. Kita kembali lagi ke terminal. Selanjutnya itu di 4.5, buat layanan dengan menggunakan service.yml file dengan perintah oc-create-f service.yml. Kita copy, kita paste, kita enter. Outputnya sudah keluar, service --cos-IPA create. Selanjutnya itu di langkah 4.6, memverifikasi konfigurasi layanan. Alamat IPA titik akhir mungkin berbeda dalam keluaran Anda dengan perintah oc-script service cos-IPA. Nah, kita copy, kita paste. Nah, di sini di portnya itu udah jalan dengan benar dan dengan angka 8080. Di target portnya itu juga 8080, di endpointnya itu 10.8.0.42.2 8080 dan dinamnya itu udah
lakukan benar-benar yang cos minus IPA. Jika keluaran Anda berbeda dari keluaran yang disorot pada perintah sebelumnya, kembali ke langkah sebelumnya dan pastikan Anda mengkonfigurasi layanan Anda dengan benar. 4. Di langkah 4.7, verifikasi bahwa cos minus UI container masih gagal. Kita dengan perintah OC get pro. Kita paste, kita enter. Di sini di cos UI-nya itu masih status crash log back off. Untuk memulainya dengan langkah Anda dapat menghapus kontainer yang berisi app sama dengan cos -UI label tersebut dan membiarkan cos -UI penerapan membuat ulang kontainernya dengan perintah OC delete pod -1 app sama dengan cos -UI. Kita copy, enter. Di sini udah melakukan delete. Selanjutnya itu kita verifikasi bahwa cos penerapan tersebut telah menciptakan kontainer baru dengan perintah yang sama. Untuk mengeceknya itu OC get pro. Enter, paste, lalu kita enter. Nah di sini cos minus UI-nya tuh ready-nya 1 dengan status running. Berarti semuanya udah berhasil. Sekarang kita disuruh membuka web untuk menavigasikan ke http -cos-ui-ocp-lab.apps.ocp4.example.com untuk mengaplikasi bahwa aplikasinya berfungsi. Kita copy aja link yang ini, lalu kita buka aktivisnya. Kita paste, tunggu pemastenya berhasil, kita enter. Nah di sini udah kelihatan hasilnya sesuai dengan perintahnya, yaitu cos app. Berarti lab ini udah selesai kita jalankan dengan benar. Langkah selanjutnya itu kita disuruh lab finish OpenShift -lab. Nah kita copy aja, masuk ke terminal. Sebelum kita melakukan itu, kita cek dulu apakah semuanya berhasil atau belum. Nah di sini semuanya udah berhasil dengan 5 phishing dan no filing. Selanjutnya itu kita paste aja yang tadi, kita enter, tunggu semuanya berjalan sukses. Sekarang semuanya udah keluar, udah sukses semua. Berarti lab ini udah sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.